Oke, selamat pagi anak-anak. Selamat memulai hari yang baru. Bapak mohon maaf sudah lama kita belajar tidak melewati kaidah-kaidah kita ya. Harusnya kita mulai dengan doa. Eh, Bapak ingin kita berdoa sebelum memulai pelajaran. Doa dimulai. Selesai. Oke, selamat pagi, selamat memulai aktivitas baru. Hari ini kita bicara soal teks cerita sejarah ya. Teks cerita sejarah. Dan kalian sudah membuat catatan kecil kalian di pekan lalu tentang teks cerita sejarah yang Bapak jelaskan ya. Kita lihat di sini tentang informasi. Kemarin sudah Bapak bilang bahwa hasil dari pembelajaran informasi adalah kalian bisa menceritakan ulang, bisa menjawab pertanyaan atas bacaan yang kalian baca atau cerita yang kalian nikmati seperti itu ya dalam cerita teks sejarah. Lalu kalian bisa mengolah nilai-nilai sejarah dalam teks sejarah. Lalu ada ciri kebahasan teks sejarah dan penyusunan teks sejarah. Sebenarnya Bapak agak bingung dalam kondisi pandemi ini karena kalian toh tidak diizinkan untuk keluar, karena di pembelajaran ini sebenarnya arahnya ke pembacaan novel yang berhubungan dengan sejarah. Jadi kita harus bicara soal novel sejarah. Tapi Bapak tahu mungkin kita semuanya, nggak semua dari kita punya novel di rumah ya, apalagi novelnya bergenre sastra atau yang punya nilai-nilai sejarah ya. Jadi kita agak luas aja lah, yang kita nggak terpaku pada teks sejarahnya secara utuh, tapi muaranya kita membuat teks sejarah ya. Kalau kita lihat lagi di pelajaran kita kan tentang teks sejarah ini, kita intinya adalah kalian memahami sesuatu ya yang punya nilai-nilai dalam cerita sejarahnya yang bisa digunakan dalam kehidupan seperti itu ya. Ya, ingat lagi catatan kemarin ya, ada nilai sejarah yang harus kita ketahui ya. Lalu tujuannya ya tentu saja memberikan pemahaman kepada kita tentang hal yang terjadi setidaknya waktu itu ya, supaya di dalam di dalam perkembangannya di dunia nyata, di dunia kehidupan kita sekarang, ada bisa dikatakan kita bisa belajar dari sejarah supaya tidak ada hal-hal yang buruk dalam sejarah yang terjadi terulang kembali di kehidupan kita ke depannya ya. Fungsi teks sejarah seperti kemarin. Nah, yang di ujungnya kan edukatif, memberikan edukasi ya, pendidikan, dan karena kalian sudah memiliki pengertian tentang hal itu, jadi kita seperti ada kata pepatah, jangan sampai jatuh di lubang yang sama ya, atau tak ada, bahkan keledai pun tak jatuh di lubang yang sama. Jadi kalau ada kondisi serupa dengan kita mengetahui peristiwa sejarah yang pernah terjadi, setidaknya kita tidak akan mengulang kesalahan yang sama, kayak kata Krispati ini ya, kesalahan yang sama ya. Nah, karena itu nantinya tentang pembelajaran teks sejarahnya ini, karena kondisi yang saya bilang tadi, pandemi ini, saya tidak akan 100% harus dari novel sejarah yang kita pelajari, tapi kita dari hal-hal yang lain yang bisa jadi sumber sejarah juga bisa ya. Nah, ini membaca teks novel sejarah dengan seksama. Nah, karena novel atau sejarah, novel sejarah mungkin agak sulit, walaupun sebenarnya bisa aja sih kalian cari PDF-nya ya, cari file-file PDF dari novel-novel sejarah, tapi daripada menyita waktu kalian, Bapak pengen kalian tuh menikmati dulu sebuah cerita sejarah ya. Jadi Bapak mau berangkatnya di bab ini, kita berangkat dari film lah ya. Jadi nanti kalau kita disuruh membuat teks cerita sejarah, bentuk teks cerita sejarahnya kalian bisa lihat di buku ya, di buku PDF e-book yang saya kirimkan kepada kalian, dan juga nanti sebentar lagi akan ada pembagian buku ya. Nanti kalian akan dipanggil sekolah untuk menerima buku
yang akan kalian pakai untuk pelajarannya, buku yang apa namanya nyatanya ya, buku hard copy-nya ya. Nah, eh, Bapak ingin kalian di pekan ini menyaksikan sebuah film sejarah ya, film yang ada hubungannya dengan sejarah, berarti film ini bertautan dengan suatu hal yang terjadi di masa yang lalu ya. Dan dari film itu ada nilai-nilai sejarah yang terkandung dan kalian memahami cerita dari film tersebut ya. Nah, filmnya sendiri bisa berbentuk yang Bapak harapkan jangan film yang berbentuk biografi utuh ya, misalnya biografinya siapa, tapi misalnya film cerita ya, film cerita yang menceritakan kehidupan satu tokoh dan dia tokohnya benar-benar nyata dan dia menceritakan kehidupan masa kecilnya, misalnya masa-masa kehidupan tokohnya lah, hingga di dalam kehidupan itu kalian bisa memahami apa yang terjadi pada masa itu ya. Jadi tugas kalian ini ya, supaya kalian nggak apa namanya tidak apa tidak eh, tidak terlalu asal-asalan, apa namanya terlalu bebas ya. Jadi ada bentuk pilihannya dari saya. Dan Bapak pikir film juga mungkin lebih bisa lah, bisa apa namanya kirim-kiriman file, bisa pinjam, bahkan katanya sekarang ada dari Telegram bisa berbagi film ya Pak. Tapi Bapak tidak punya ini sih, tidak punya akun Telegram dan Bapak belum mengerti tentang penggunaannya, bagaimana bisa menonton film dari sana. Cuma kalau film bisa jadi pembuka materi sejarah di otak kita ya untuk membuat cerita sejarah, maka Bapak minta supaya tugasnya tidak seragam seragam amat ya. Jadi jangan nanti satu tugas dipakai buat semua orang. Bagi kalian yang bernomor urut ganjil, carilah film sejarah Indonesia dan tonton. Bagi kalian yang bernomor urut genap, kalian mencari film sejarah, bukan film sejarah, tapi film yang berlatar ceritanya ada ininya, ada sebuah sejarah yang terjadi di film itu ya, sebuah peristiwa sejarah yang muncul di film itu dalam sebuah ulasan dari luar negeri, yang genap dari luar negeri, yang ganjil dari dalam negeri, dari Indonesia. Lalu kalian tonton, setelah kalian tonton silakan kalian buat ringkasan ceritanya dalam setengah halaman aja. Lalu uraikan di apa namanya di bawahnya, di bawah ringkasannya. Ini sejarahnya tentang sejarah apa, ya? Maksudnya peristiwa apa yang lagi dibicarain di film itu. Terus hal baru apa, pengetahuan baru apa yang kamu ketahui. Jadi pertama sejarah tentang apa, zaman apa misalnya. Hal baru apa yang kalian ketahui, dan yang ketiga eh, nilai-nilai apa yang kalian dapatkan di film itu, nilai kemanusiaan ya, apakah nilai sosial kah, ya Bapak pengen tahu kalian menangkap nilai apa dari film itu ya. Jadi silakan tonton film yang berlatar cerita sejarah, bagi yang ganjil dari film-film berlatar sejarah di Indonesia, bagi yang genap film berlatar sejarah uh, dari luar negeri ya. Silakan lakukan itu, nggak harus hari ini dikumpulkan, tapi dalam pekan ini dikumpulkan ya. Tetap pekan ini dikumpulkan. Uh, Nanti kalian berarti sudah bisa memahami apa fungsi dari sebuah cerita sejarah ya. Jadi sejarah itu bukan cuma seperti kalian mempelajari sesuatu terus ya, buat diingat-ingat, buat dijadikan bahan persoalan, tapi harus ada manfaat yang bisa kita ambil dari sebuah peristiwa yang terjadi dalam masa sejarah yang dimaksudkan dalam cerita ya. Walaupun tidak menutup kemungkinan dalam film-film yang kita tonton ada unsur dramatis tambahan yang berlebihan, ya berlebihan atau enggak itu tergantung dari apa namanya film apa yang kita tonton, tapi Bapak ingin kalian menikmati dulu sebuah cerita sejarah. Bapak nggak bisa dan nggak pengen ngajak kalian nonton dari satu film yang sama, tapi langsung aja lah. Sekarang lagi bisa
bisa belajar sendiri. Jadi carilah film sendiri, tonton sendiri, dan temukan sendiri apa yang Bapak minta ya. Cerita sejarah tentang apa, hal baru apa yang kamu baru ketahui dari film tersebut, dan nilai-nilai apa yang kamu temui dalam cerita yang kamu nikmati tersebut ya. Dan jangan lupa judul filmnya disertakan di bawah ya, judul filmnya siapa, dan dari judul film kan kita bisa mengurai kreditnya siapa aja pembuatnya dan sebagainya. Tapi yang penting Bapak tahu dulu judul filmnya siapa, judul filmnya apa, tahun berapa, itu aja dulu ya. Film dari apa, tahun berapa. Misalnya film ADC tahun 2002 misalnya. Sejarah tentang apa? Sejarah tentang apa ya? ADC bukan film sejarah ya. Walaupun ada juga mungkin unsur-unsur kebudayaan di era itu yang muncul, tapi bukan itu yang diangkat dalam pelajaran kita hari ini ya. Itu aja yang Bapak minta sebagai penugasan dari Bapak. Silahkan tetap komentar tetap absen di kolom komentar sebagai bukti bahwa pembelajaran hari ini telah dilakukan. Jadi silahkan tonton film sejarahnya dan lakukan yang Bapak minta. Itu aja dari Bapak. Tetap jaga diri kalian, jaga kesehatan kalian. Kita saling mendoakan agar pandemi segera berakhir dan kita bisa kembali lagi belajar bersama-sama. Saat ini kembali katanya dinyatakan dalam zona yang kembali agak-agak lebih serius. Diharapkan kita semua bisa lebih mawas diri ya, saling menjaga, saling mendoakan agar semuanya kembali normal. Oke, itu aja dari Bapak. Terima kasih atas perhatiannya. Silakan tugasnya dikerjakan, tidak harus dikumpulkan hari ini, tapi tetap minggu ini Bapak tunggu.